Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SMM CPM, sebagai Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Dan saya hormati kepada teman-temanku yang seperjuangan menuntut ilmu. Di sini saya akan meresum dan mempresentasikan materi yang sudah dibahas pada saat setelah UTS dan sebelum UAS. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Mari kita lanjut ke pembahasan yang sudah dibahas setelah UTS. Langsung saja. Ada 6 materi yang sudah dibahas setelah UTS ataupun sebelum UAS. Nah, materi yang pertama yaitu kerja tim dalam sebuah organisasi. Apa sih organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, membentuk tim adalah salah satu solusi yang umum untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mungkin dapat diselesaikan seorang diri. Nah, kalau seandainya seseorang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka itu diperlukan sebuah tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. Anggota tim yang melebihi 20 orang adalah umum sekarang. Meskipun tim beranggotakan banyak orang yang terdiri dari para ahli sekalipun, hal tersebut bukanlah jaminan untuk menjawab tantangan. Jadi, seandainya sebuah tim itu terdapat 20 orang dan 20 orang tersebut adalah para ahli ataupun orang-orang pintar, itu tidak menjamin bahwasanya bisa menjawab sebuah tantangan. Proyek pada masa ini dengan banyaknya anggota tim, resiko kegagalan tim juga dapat menjadi tinggi. Resikonya itu menjadi tinggi karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing atau sebuah pendapat yang berbeda-beda. Pada umumnya anggota tim yang kompleks cenderung kurang memiliki keinginan untuk berkolaborasi dan enggan untuk bekerja sama. Nah, di sini ada manfaat dan tujuan membentuk tim ya. Yang pertama itu manfaatnya untuk mengetahui definisi tim kerja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis tim. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui karakteristik tim. Yang keempat untuk mengetahui proses tim. Yang kelima untuk mengetahui dan menangani konflik tim. Yang keenam untuk mengetahui kerugian tim. Nah, di sini juga ada karakteristik tim. Nah, karakteristik tim yaitu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Yang pertama, yang kedua yaitu menegakkan tujuan spesifik. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan dan struktur. Yang keempat yaitu menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Dan yang keenam yaitu mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Nah, di sini juga ada proses tim. Proses tim yang pertama yaitu tingkat forming. Perasaan optimis dan pesimis belajar milah-milih masalah dalam tim. Yang kedua yaitu tingkat storming. Tingkat storming adalah ragu terhadap kemampuan tim saling menyalahkan atau berargumentasi. Yang ketiga yaitu tingkat norming. Mulai mau menerima perbedaan, konflik mulai dapat dikendalikan. Nah, yang keempat yaitu tingkat performing. Tim mulai matang membicarakan gagasan atau penyempurnaan. Nah, konflik dalam tim terdapat beberapa konflik, yaitu yang pertama perbedaan kepribadian, yang kedua yaitu perbedaan nilai, yang ketiga yaitu perbedaan pandangan, yang keempat yaitu perbedaan tujuan, yang kelima yaitu perbedaan kultur, dan yang keenam yaitu perbedaan kepentingan. Jadi di sini ada 6 konflik dalam sebuah tim. Yang pertama perbedaan kepribadian, yang kedua perbedaan nilai, yang ketiga yaitu perbedaan pandangan, yang keempat yaitu perbedaan tujuan, yang kelima yaitu perbedaan kultur, yang keenam yaitu perbedaan kepentingan. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kerugian dalam sebuah tim. Keuntungan dalam sebuah tim yaitu yang pertama yaitu manfaat sinergi, yang kedua yaitu lebih banyak kreativitas, yang ketiga yaitu keterlibatan yang lebih besar,
Yang keempat yaitu lebih cepat selesai. Yang kelima yaitu hubungan antar pribadi yang lebih kuat. Yang keenam yaitu sarana untuk mengembangkan kompetensi. Dan kerugian dalam sebuah tim yaitu yang pertama yaitu konflik antar pribadi. Yang kedua yaitu kebiasaan buruk yang menular. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk semua karyawan. Yang keempat yaitu kualitas tim yang buruk. Yang kelima yaitu dominasi. Dan yang keenam yaitu memakan waktu. Kesimpulannya gini, membangun kerjasama tim di awal dengan mengenali diri sendiri dan karakteristik tim. Dan selanjutnya dengan memahami cara-cara membangun kekompakan tim. Tim yang efektif adalah tim yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terus berpikir untuk berprestasi. Mari kita lanjut video yang kedua atau materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu komitmen dalam sebuah organisasi atau komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi misi, nilai serta tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Dapat dikenal dengan ciri-ciri antara lain. Ciri-cirinya yaitu kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Menurut Griffin, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenai dan terkait pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melibatkan dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Faktor yang pertama yaitu faktor logis, yaitu karyawan akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan. Kadang juga jabatan sebuah pertimbangan untuk tidak berkomitmen. Nah, kayak contoh gini, kita dalam satu perusahaan sudah menduduki jabatan seperti manajer. Nah, kalau seandainya kita tidak berkomitmen atau kita berpindah ke perusahaan lain, kita belum tentu mendapatkan jabatan tersebut. Itu juga sebagai pertimbangan logis. Nah, yang kedua yaitu berpenghasilan yang cukup atau karena faktor kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi. Karena lingkungan yang menyenangkan, merasa dihargai, memiliki peluang untuk berinovasi dan dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu faktor harapan. Faktor harapannya itu karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi melalui sistem yang terbuka, transparan. Yang keempat yaitu faktor ikatan emosional. Faktor ikatan emosional yaitu karyawan yang merasa ada ikatan emosional yang tinggi. Contohnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi atau organisasi telah memberikan hal yang luar biasa atas kehidupan, atau dapat juga karena memiliki kerabat atau keluarga. Nah, kesimpulannya, kompleksitas komitmen organisasi ditentukan oleh sejumlah variabel pribadi dan organisasi seperti umur di posisi, yaitu perasaan positif dan negatif, masuk organisasi, tanggung jawab, hubungan dengan atasan, rasa diperlakukan adil, dan kesempatan kerja. Untuk memahami sifat kompleksitas dari komitmen organisasi, terpecah dan komponen-komponen dasar antara komponen lain yang menjadi perhatian komitmen. Menurut Greenberg, karyawan dapat menjadi komit pada berbagai entitas di dalamnya organisasi. Contohnya, karyawan mempunyai berbagi derajat. Karyawan mempunyai berbagi derajat komitmen pada teman-teman pekerja, bawahan dan atasan.
Dalam membentuk komitmen dibutuhkan beberapa faktor seperti merasa memiliki perusahaan atau perasaan bergairah akan organisasi dan memiliki perasaan akan memiliki. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, pengendalian adalah bagaimana pemimpin organisasi mengendalikan bawahannya agar bawahan tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Di sini ada proses dan cara-cara pengendalian. Ada 4 proses dan cara pengendalian. Yang pertama yaitu menentukan standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua yaitu untuk mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu membandingkan pelaksana atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat yaitu melakukan tindakan perbaikan jika dapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Nah, adapun alat-alat pengendalian yaitu budget. Yang pertama yaitu budget dan yang kedua yaitu non-budget. Nah, kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah dan peluang, mengontrol resiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Untuk mengimplementasikan SPM dengan sukses, perusahaan perlu mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi, mengukur kinerja mereka secara teratur, melakukan evaluasi kinerja dan pengendalian, serta menyesuaikan sistem pengendalian manajemen dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan tujuan organisasi. Nah, yang keempat yaitu mengelola konflik. Materi yang keempat yaitu mengelola konflik. Pengertian konflik. Kita membahas konflik dulu ya. Pengertian konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi. Nah, tipe dan sumber konflik. Tipe konflik berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu konflik interpersonal, konflik yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Nah, konflik ini adalah konflik yang terjadi antara dua individu. Dan yang ketiga yaitu konflik kelompok. Konflik kelompok yang terjadi antara dua atau lebih kelompok. Yang keempat yaitu konflik organisasional, konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada sumber konflik. Ada 4 sumber konflik, yaitu yang pertama perbedaan tujuan, yang kedua yaitu perbedaan persepsi, yang ketiga yaitu perbedaan nilai, yang keempat yaitu perbedaan kepentingan. Strategi utama untuk mengelola konflik yaitu yang pertama, strategi menghindari. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan pihak yang berkonflik. Yang kedua yaitu strategi mengalah. Strategi mengalah ini dilakukan dengan cara mengalah pada pihak yang berkonflik. Yang ketiga yaitu strategi berkompromi. Strategi berkompromi ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu strategi kolaborasi. Strategi ini dilakukan dengan cara bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dan kesimpulannya yaitu konflik adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam organisasi. Manajemen konflik adalah proses yang penting untuk dilakukan untuk mengelola konflik secara efektif dan efisien. Konflik dapat memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara pengelolaannya. Kita lanjut ke materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu evaluasi dalam suatu perusahaan.
Pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diperoleh. Nah, menurut Abdul Basir, yaitu evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, produktif, yang dilaksanakan dengan secara sistematik, serta juga berharap untuk dapat menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Nah, di sini ada beberapa yang mencakup dengan evaluasi. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi, yang kedua yaitu ada tujuan evaluasi, yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja, yang keempat yaitu ada tujuan evaluasi kinerja, yang kelima yaitu ada model pendekatan evaluasi, yang keenam yaitu ada evaluasi program, yang ketujuh yaitu ada evaluasi meta, yang kedelapan yaitu ada standar evaluasi meta, dan selanjutnya yaitu materi keenam. Langsung saja ke materi yang keenam. Yang keenam yaitu teknologi informasi. Nah, pengertian teknologi informasi adalah dilansir dari situs National Institute of Standard and Technology atau NIST. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, dan lain-lain untuk informasi secara otomatis. Di sini juga ada tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System. Yang kedua yaitu Office Automation System. Yang ketiga yaitu Knowledge Work System. Yang keempat yaitu Management Information System. Yang kelima yaitu Decision Support System. Yang keenam yaitu Executive Support System. Nah, jadi kesimpulannya, dengan adanya teknologi, beberapa hal menjadi mudah dan juga dapat mengefisiensikan waktu karena beberapa pekerjaan dapat mudah terselesaikan. Hal ini dapat menguntungkan banyak pihak, bukan hanya dalam dunia pekerjaan bisnis, kantoran, namun juga sudah sampai ke dunia pendidikan dan kesehatan. Teknologi informasi harus dipertahankan kemajuannya agar makin banyak lagi pekerjaan yang dapat dimudahkan, namun tidak meninggalkan sesuatu hal yang masih manual dan tradisional. Mungkin itu saja materi yang keenam yang bisa dapat saya sampaikan untuk meresum sebuah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan setelah UTS dan sebelum UAS. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.